Suara langkah di tengah malam. Arga menatap rumah kayu itu dengan perasaan campur aduk. Rumah peninggalan kakeknya berdiri di pinggir desa yang sudah mulai ditinggalkan orang. Cat dindingnya kusam, beberapa papan sudah lapuk, dan atap genteng tampak berlumut. Sore itu, langit berwarna oranye pudar, membuat suasana rumah semakin muram. Jalan setapak di depannya sepi, hanya suara serangga dan burung gagak yang kadang melintas. Warga desa menatapnya dengan raut wajah aneh ketika ia datang membawa barang-barangnya. Sebagian bahkan berbisik lirih, seolah tak suka rumah itu kembali dihuni. Seorang ibu tua sempat berkata, "Nak, hati-hati tinggal di situ. Kalau malam, jangan pernah buka pintu. Kalau ada yang mengetuk." Arga hanya tersenyum kaku, menganggap itu mitos biasa. Namun dalam hati, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar rumah itu terlalu dingin dibanding rumah-rumah lain di desa. Arga sibuk beres-beres hingga malam. Ia menyalakan lampu minyak di ruang tengah, karena listrik sering padam di desa itu. Malam pertama ia lalui dengan cepat. Tubuhnya lelah dan langsung terlelap. Namun sebelum tidur, ia sempat mendengar bunyi berderit pelan dari loteng. Ia berpikir mungkin hanya tikus. Malam berikutnya, sekitar pukul 1.00, Arga terbangun karena mendengar suara sapu lidi di halaman. Serak, serak, serak. Terdengar sangat jelas. Padahal ia yakin tidak ada yang menyapu malam-malam begini. Dengan hati-hati ia mengintip dari jendela. Halaman kosong. Daun-daun kering tetap berserakan. Tak ada yang tersapu. Tapi suara itu terus terdengar, seperti tepat di bawah jendela kamarnya. Rasa merinding menyelimuti tubuhnya. Ia memutuskan menutup tirai rapat-rapat dan kembali ke ranjang. Malam itu ia tidur dengan rasa tidak nyaman. Sekitar pukul 12.45, Arga sedang membaca buku di ruang tengah. Lampu minyak bergoyang pelan, tertiup angin dari celah jendela. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki di teras rumah. Berat, pelan, dan teratur. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Arga menahan napas. Ia menunggu, berharap ada ketukan atau suara orang. Tapi hening. Tiba-tiba, langkah itu terdengar lagi. Bergerak ke samping rumah, lalu ke belakang. Arga buru-buru membuka tirai jendela. Namun suara langkah itu masih terdengar, seperti mengitari rumah. Jantung Arga berdetak semakin cepat. Ia merasa benar-benar diawasi. Malam keempat lebih menyeramkan. Suara langkah bukan hanya di luar rumah, tapi masuk ke dalam. Pintu sudah ia kunci, tapi lantai kayu berderit jelas. Dari ruang depan menuju ruang tengah, Arga yang berbaring di kamar mendengar langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Suara ketukan pelan. Arga memandang gagang pintu yang bergetar. Ia hampir menjerit, tapi mulutnya terkunci. Beberapa menit kemudian, ketukan berhenti. Ia memberanikan diri membuka pintu. Lampu padam, lorong gelap, dan di ujung lorong, ia melihat sosok bayangan hitam tinggi kurus berdiri membelakanginya. Sosok itu bergerak perlahan, melangkah tanpa suara. Pagi harinya, Arga mendatangi seorang tetua desa bernama Mbah Surya. Ia bercerita tentang suara langkah itu. Mbah Surya menatapnya lama,
lalu berkata, "Rumah itu sudah lama ditempati sesuatu. Kakekmu sering mendengarnya. Dia bilang, penunggu itu bukan hantu biasa, melainkan roh lama yang menjaga tanahnya. Mereka tak suka orang asing." Arga kaget. "Tapi aku cucunya, darah keluarga juga." Bah Surya menggeleng. "Mereka tidak peduli. Bagimu, kau tetap pendatang." Malam ketujuh, hujan deras turun. Petir menyambar, membuat rumah tua itu bergetar. Arga terbangun karena mendengar dua suara langkah sekaligus di dalam rumah. Kursi bergeser, pintu berderit, dan napas berat terasa di dekat telinganya. Ia menyalakan lampu, namun lantai dipenuhi jejak kaki basah. Seolah ada orang yang baru masuk, sambil membawa air hujan. Jejak itu berhenti tepat di depan ranjangnya. Saat ia menunduk, di sana berdiri sosok tinggi hitam. Wajah tak terlihat. Sosok itu melangkah mendekat. Suaranya kini jelas. Arga membeku, lalu mendengar bisikan mengerikan. "Bukan kau yang tinggal di sini. Pergilah, sebelum kami yang membuatmu pergi." Keesokan paginya, Arga memberanikan diri memeriksa loteng. Bau anyir menusuk hidungnya. Di sana ia menemukan kotak kayu tua berisi jurnal kakeknya. Tulisan tangan kakeknya gemetar. Mereka datang setiap malam. Suara langkah itu bukan hanya milik satu sosok. Mereka adalah keluarga lama yang mati di tanah ini. "Aku tidak bisa pergi, tapi aku bisa bertahan dengan memberi mereka sesuatu." Halaman terakhir penuh noda hitam, seolah terbakar. Arga gemetar. Apa maksudnya memberi sesuatu? Malam berikutnya, suara langkah semakin banyak. Tidak hanya satu atau dua, tapi seperti banyak orang berjalan di seluruh rumah. Arga menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar. Bahkan di dalam kepalanya, bayangan-bayangan muncul. Di setiap sudut, di cermin, di bawah meja, di pojok kamar. Akhirnya ia mendengar suara kakeknya, samar, seperti dari luar rumah. "Kalau kau ingin bertahan, jangan melawan. Ikuti saja langkah mereka." Arga bingung, tapi langkah itu semakin dekat, semakin menekan. Ia berdiri, membuka pintu, dan melihat koridor penuh sosok hitam berjalan serentak, mengitari rumah tanpa henti. Mereka berhenti, menatapnya bersamaan. Salah satu maju, mengulurkan tangan hitam panjang, lalu menunjuk pintu keluar. Arga sadar, ia diberi pilihan, pergi atau tinggal selamanya bersama mereka. Dengan tubuh gemetar, ia meraih tas kecil, lalu berlari keluar rumah tanpa menoleh. Begitu ia melewati gerbang, suara langkah berhenti, hening total. Namun dari kejauhan, ia menoleh sekali lagi. Di teras rumah itu, puluhan sosok hitam berdiri rapat, memandangnya dengan wajah kosong, seakan berkata, "Kami tetap di sini dan akan selalu menunggu." Itulah kisah tentang suara langkah di tengah malam. Meski tak ada siapa-siapa, sampai sekarang rumah itu masih berdiri, menunggu siapa saja yang berani masuk, mungkin termasuk kamu. Kalau menurutmu cerita ini menyeramkan, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, biar mereka juga merasakan merindingnya. Dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan kisah horor berikutnya. Karena bisa jadi langkah itu suatu saat juga mendekat ke rumahmu.